Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, segenap hidup kita, supaya kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk buka kita dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Adibihalo King Bikisnai, kembali kami dipertemukan dalam ibadah PA yang disiarkan secara online. Kami mohon berkat pengudusan daripadamu, baik para pelayanmu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, kuduskan, sucikan, urapi dan pakai menjadi alat, supaya dalam pelayanan mereka menyalurkan berkat dan umat-Mu diberkati. Seluruh sarana prasarana dipakai dalam menunjang pelayanan dan ibadah diberkati dan diurapi, termasuk jaringan yang dipakai. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Pagari tempat kami beribadah dan tempat kami melayani, dan kalau ada pekerjaan kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk masuk dalam pelayanan dan terlibat dalam ibadah pada saat ini, apapun bentuknya, bagaimanapun cara kerjanya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, kami perintahkan dan tolak keluar hanya ke tempatmu, dan jangan mengganggu kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa membungkus kami, membungkus rumah, membungkus sarana prasarana kami pakai dalam menunjang ibadah. Rahul leketebikus naik. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami masuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Lalu hamba tabiskan ibadah pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia
Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, kita percaya puji-pujian kita sudah naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan kita angkat satu pujian doa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
Hoi lainai wase winos komis kedelai. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami, selain kami mempersembahkan segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, biar kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memberikan korban persembahan kepadamu. Sebelumnya kuduskan hati kami, sehingga kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala usaha, mata pencaharian mereka yang berbeda-beda. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami mau kerjakan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan bersiap untuk menerima firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bagaikan berjana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
serahkan kepada hamba-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Lombokis bakun hai, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati para pelayan-Mu yang telah menuntun kami sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Saat ini kami rindu melanjutkan materi pelajaran Wahyu dalam ibadah kali ini. Mohon urapan-Mu, urapi hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga ketika Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu, kami diperkaya dengan firman-Mu. Pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh, kami mendapatkan makanan yang sesungguhnya, yang akan membawa pertumbuhan, kesehatan, pendewasaan, dan sebentar kami disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Lagi sekali kami ikat semua kekuatan kuasa iblis yang coba menyusup, mengacau, mengganggu, apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan perintahkan tolak keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa, karena holy ketubikusnai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Halo. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah PA ini. Dan saya ingatkan kita bahwa pertemuan terdahulu kita sudah membahas kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15. Di situ ada 7 lembaga daripada Tuhan, dan ada penjelasan di akhir pertemuan yang lalu bahwa bunyi suaranya menderu seperti bunyi air yang banyak. Dan ini berbicara tentang firman-Ku, bagaimana Tuhan datang seperti air. Masih ingat ada lagu yang biasa dinyanyikan, dia seperti air yang mengalir. Ya, kalau air masih dalam takaran yang wajar, maka air itu mendatangkan manfaat. Pertemuan kemarin saya katakan, tapi kalau air itu sudah tidak terkendali, contohnya banjir bandang atau tsunami, maka dia meluluhlantahkan, menghancurkan, dan ada begitu banyak korban. Bukan berarti firman Tuhan datang dalam tampilan yang sedemikian, tetapi yang Tuhan sampaikan lewat buku Pengungkapan Wahyu pasal 1 ayat 15. Kalau sampai pada batas kemurahan Tuhan, di mana manusia tidak mau bertobat, tidak mau didirus tanah hatinya oleh air kehidupan, maka Tuhan datang dalam bentuk air yang banyak, kemudian akan meluluhlantahkan segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah kita, biasanya kebenaran firman sesudah disampaikan, kita masuk dalam momen penyembahan. Dan pada waktu momen penyembahan, biasanya karunia-karunia Tuhan bekerja, di antaranya suara nubuatan. Artinya, suara Roh Kudus yang berbicara melalui orang yang dipakai melalui ilham. Dan kita tahu bahwa itu juga merupakan cara Tuhan. Nah, bagi gereja yang tidak mau bertobat, yang menolak suara nubuatan dalam sidang, maka ada satu waktu di mana suara nubuatan itu akan berubah menjadi teguran, dan itu akan menjadi kenyataan. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani sudah banyak melihat contoh orang-orang yang diberikan kesempatan, orang-orang yang dirahmati dengan belas kasih kesempatan, tapi terus-menerus menolak suara Tuhan, baik lewat firman, suara nubuatan, dan karunia-karunia yang lain. Ada satu titik di mana Tuhan lepas tangan, kemudian mereka tidak mendapatkan perlindungan, artinya mereka berhadapan dengan murka Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Ada hamba-hambaku dari berbagai gereja yang mengajarkan bahwa suara nubuatan sudah berhenti atau sudah berlalu. Kasihan kepada hamba-hambaku ini, karena sebenarnya mereka sudah mengurangi kelengkapan dari penyempurnaan gereja pengantin. Dari 7 lembaga menjadi 6. Suara nubuatan belum berhenti sampai hari ini. Perhatikan firmanku, jadi nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 8 sampai ayat yang ke-10, sebenarnya ayat-ayat itu berbicara tentang bagaimana karunia kasih, tetapi di situ dikatakan ada satu waktu nubuatan akan berhenti. Kapan itu? Pada waktu gereja sudah disempurnakan. Tetapi untuk sekarang, nubuatan masih berlaku. Nubuatan masih diperlukan. Kenapa? Karena belum saatnya berhenti. Nanti pada waktu gereja sudah disempurnakan. Artinya, bahwa nubuatan kalau gereja sudah sempurna pasti akan berhenti dengan sendirinya. Saya lanjutkan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Terjemahan Bode. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia memegang di dalam tangan kanannya 7 bintang,
dan terjulur dari mulutnya adalah sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya seperti matahari bercahaya terik. Izinkan saya membacakan buku pengungkapan penjelasan dari Wahyu pasal 1 ayat 16. Poin pertama, di situ ada kalimat dikatakan ia pegang dalam tangan kanannya 7 bintang. Apa maksudnya? Tangan kanan ini berbicara tentang kekuatan. Tangan kananku memegang ke-7 bintang, dan bintang ini berbicara tentang hamba-hambaku yang telah aku pilih dan aku lantik. Ingat, tidak semua hamba-hambaku yang melayani aku, itu aku lantik. Tidak semua hamba-hambaku ada dalam tanganku. Tangan kanan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Kalau aku pegang hamba-hambaku dalam tangan kananku, ini berarti, saya baca penjelasannya, kalau bintang itu hamba-hamba Tuhan dilantik dan dipegang tangan kanannya oleh Tuhan, maka di sini dikatakan aku meninggikan mereka. Jadi jangan takut, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan lantik, maka Tuhan akan meninggikan hamba Tuhan tersebut, pelayanannya. Kemudian Tuhan memberi kuasa kepada mereka. Aku akan memberi kuasa kepada mereka. Apalagi? Aku memelihara mereka. Aku menjaga mereka. Jadi kalau misalnya ada hamba-hamba Tuhan atau Bapak Ibu Saudara yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, kemudian saudara yakin panggilan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, kemudian saudara menjadi milik kesayangan Tuhan, Tuhan lantik saudara, maka jangan takut. Pada tangan kanan Tuhan ada kemampuan untuk meninggikan. Tuhan akan angkat pelayanan kita, Tuhan akan angkat hidup kita dimuliakan. Lalu Tuhan akan memberikan kuasa. Apa arti kita melayani Tuhan kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa? Bukan hanya itu, ternyata Tuhan memelihara. Jangan takut, dimanapun Bapak Ibu Saudara diutus sebentar, kalau saudara panggil masuk dalam pelayanan, maka Tuhan bertanggung jawab memelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Ada bentuk pemeliharaan Tuhan yang mungkin belum terkonsep dalam pikiran kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi itu Tuhan akan nyatakan. Kenapa? Karena Tuhan mampu memelihara biji matanya. Apalagi Tuhan menjaga. Jadi jangan takut. Ketika Yesus membentangkan tentang kuasa yang Tuhan akan beri dalam Markus pasal 16, di situ ayat-ayat akhir dikatakan Tuhan memberi kuasa, pergilah. Di situ dikatakan Tuhan memperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Racun maut sekalipun tidak akan mendatangkan bahaya, membuangkan setan dan seterusnya. Di situ ada 7 kelengkapan yang Tuhan beri. Itu artinya Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan kita. Asal yang saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, kita jangan membuka celah. Saya lanjutkan materi ini. Ini berarti tidak seorang pun atau kuasa apapun yang dapat merampas mereka dari dalam tanganku. Kenapa? Karena segala kuasa, baik di surga, baik di bumi, baik di bawah bumi, telah diserahkan oleh Bapa kepadaku. Perhatikan firmanku dalam Matius pasal 28 ayat 18. Dan itu penjelasan Tuhan Yesus sendiri. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Siapa yang dimaksud Paulus dalam hikmat Tuhan? Ternyata yang dimaksudkan adalah Yesus. Pada waktu dalam kapasitasnya sebagai manusia, dia taat merendahkan diri, memikul salibnya, tergantung di kayu salib, mati. Maka sesudah itu dia turun ke alam bumi paling bawah. Dia membebaskan tawanan, dan setelah dia mengerjakan tahapan keselamatan, maka di situ dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemarin ada pertanyaan dari seseorang, ini bukan berarti bahwa ada 2 penguasa, tidak, tapi di sebelah kanan itu berbicara tentang hak penuh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi istilah duduk di sebelah kanan itu hanya perlambang, bukan ada 2 pemerintah, ada 2 kekuasaan, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hanya dalam kapasitasnya sebagai manusia, dia turun ke dalam dunia untuk mengerjakan keselamatan. Dia taat kepada Bapaknya, dan seperti itulah gambaran ketaatan kita kepada Bapa. Dan apabila kita sudah mengerjakan dengan maksimal semua kewajiban yang Bapa berikan kepada kita sebagai anak, maka satu ketika Tuhan akan mempermuliakan kehidupan kita. Saya tidak katakan kita akan sama seperti Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi itu hanya gambaran tentang tahapan menuju kepada proses kemuliaan. Jadi penjelasan saya kiranya ini menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita yang memberikan pertanyaan. Istilah duduk di sebelah kanan itu bukan artinya ada 2 atau beberapa penguasa, tetapi itu hanya berbicara tentang sebuah kehormatan, sebuah salary, penghargaan yang diberikan atas tahapan tanggung jawab yang sudah dikerjakan.
Saya lanjutkan materi ini. Sebagai contoh, nabiku Elia sampai diangkat dengan kereta ke surga, tak ada satu tangan yang dapat menjamah atau menangkap dia. Firmanku dalam 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Jadi kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja ada beberapa pasal yang menceritakan tentang Nabi Elia. Nabi ini sungguh luar biasa. Nabi yang disegani oleh kawan maupun lawan. Karena Tuhan yang memilih Nabi ini, ternyata tidak ada satu tangan yang bisa menyentuh dia. Memang ada bagian-bagian dia sebagai manusia pernah merasa takut dan melarikan diri. Tapi Tuhan ubahkan dia. Kemudian Tuhan membangkitkan kembali gairah semangat. Sampai kita tahu dalam 2 Raja-Raja pasal 2, dia diangkat dengan rata api ke surga. Dan itu berbicara tentang sebuah pencapaian, kemuliaan yang Tuhan beri. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia bersungguh-sungguh. Makanya kita umat Tuhan, para pelayan Tuhan, atau saudara-saudara yang mungkin besok lusa terpanggil menjadi hamba-hamba Tuhan, jangan takut. Melayani Tuhan itu tidak akan sengsara. Tuhan pasti akan mendampingi kita. Saya lanjutkan. Siapakah mereka yang aku pegang dalam tangan kananku? Merekalah hamba-hambaku yang memiliki kekidian yang menyala, yaitu hamba-hambaku yang penuh dengan Roh Kudus dan anugerah-anugerah Roh Kudus, dan yang melayani sidangku yang bercahaya kekidiannya. Artinya, jemaat harus penuh Roh Kudus dan anugerah-anugerah Roh Kudus. Saya sampaikan melalui channel ini, melalui siaran ini, dimanapun kita melayani pekerjaan Tuhan. Organisasi-organisasi ada banyak di atas muka bumi. Tapi sekiranya organisasi-organisasi ini, denominasi membuka hati mereka, membuka diri terhadap pekerjaan Roh Kudus, saya percaya anugerah-anugerah Roh Kudus yang pernah bekerja di loteng Yerusalem, yang dampaknya terasa mulai dari Kisah pasal 2 dan seterusnya dalam Kisah Para Rasul, dan itu terus berkelanjutan dalam pelayanan Rasul-Rasul. Saya mau katakan gereja tersebut akan diperkaya dengan anugerah-anugerah Tuhan. Saya sampaikan pada titik ini karena nanti kita akan perdalam pada pertemuan berikut, bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu seperti perhiasan dari pengantin wanita. Kalau kita hadir dalam satu pesta, maka yang membedakan wanita-wanita yang hadir dalam pesta dengan pengantin perempuan, tentu yang pertama pakaiannya, kemudian ada aksesoris atau perhiasan. Nah, Tuhan mengungkapkan dalam pelajaran khusus tentang hal ini, bahwa karunia-karunia itu seperti perhiasan. Jadi, kalau sampai pada titik ini, ada gereja, orang-orang yang menolak alergi terhadap kepenuhan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, berarti mereka sangka-sangka mengharapkan menjadi pengantin Tuhan, tetapi mereka tidak berhiaskan dengan perhiasan-perhiasan itu. Jadi mari, gereja ini bisa berbicara denominasi, gereja berbicara tentang kehidupan kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Apa tandanya? Nanti untuk pembahasan berikut kita akan perdalam apabila sampai momennya. Tanda orang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu adalah dia menerima baptisan Roh Kudus, berbahasa lidah. Dan itu bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat seperti pemahaman di luar sana, tapi itu murni pemberian daripada Roh Kudus, karena dia adalah pembaptis agung Roh Kudus. Mari umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, saya mau katakan melalui siaran ini, jangan kita malu. Lebih bagus kita malu sekarang daripada kita memasukkan roh Nadab dan Abihu yang berpura-pura membawa api palsu, padahal kita belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ini saman Roh Kudus. Gereja, saya berbicara tentang denominasi, saya berbicara tentang pribadi. Sebab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 itu kehidupan kita. Harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Harus memberikan kesempatan kepada manifestasi Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, maka kita diperkaya dalam pelajaran, kita diperkaya dalam pengajaran, kita diperkaya dalam rohani. Dan jemaat yang kita layani itu juga akan didandani sehingga layak naik pangkat menjadi permaisuri. Saya lanjutkan materi ini. Ingat hamba-hambaku, jika kamu menurut dengan benar segala kehendakku, dan kamu hidup dalam kesucian, kerendahan, dan seperti aku, maka aku tetap memegang kamu di dalam tangan kananku, disertai dengan kuat kuasaku. Ketika saya kuliah di satu tempat, saya mendengarkan dosen saya pernah menyampaikan beberapa puluh tahun yang lalu, ada seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang ini ketika masih sejalan dengan kehendak Tuhan, jadi pada waktu itu Tuhan pilih, Tuhan pakai dia. Dan apa yang terjadi, saya mendengarkan kesaksian dari dosen saya, bahwa di beberapa tempat
Dia mengkampanyekan pelayanan yang luar biasa. Tahun-tahun itu masih dibolehkan pelayanan di tempat-tempat terbuka. Dan begitu banyak orang yang bertobat, tanda heran dan mujizat. Namun apa yang terjadi? Ketika dia tidak berhati-hati, kemudian roh kesombongan mulai masuk. Akhirnya dia tidak katakan lagi, Yesus berkata, Tuhan Yesus kuasanya. Tetapi dia mulai mengangkat-angkat dirinya. Dia mulai menyebut-nyebut namanya. Dan apa yang terjadi? Seketika urapan itu diangkat, pemakaian Tuhan dicabut. Akhirnya dia terhilang dari peredaran pelayanan. Saya tidak akan menyebutkan nama, tapi saya masih ingat nama itu. Bapak Ibu Saudara, ketika beberapa kali pelayanan di satu tempat area pekuburan, saya lewat dan saya ingat kembali karena saya lewat di samping pusaranya. Oh, ini yang dimaksudkan. Dan itu menjadi pembelajaran. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, mari semakin kita merendahkan hati. Semakin kita berkata, kami ini bukan apa-apanya. Kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya hamba-hamba yang bertanggung jawab melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Dan tentunya itulah Tuhan Yesus. Bukan hanya kerendahan hati, tetapi tetap menjaga kesucian. Sebab kesucian ini adalah pakaian yang akan membungkus kita sehingga Tuhan punya alasan untuk mendampingi terus. Ibrani pasal 12 ayat 14 bagian B, tanpa kekudusan orang tidak dapat memandang Tuhan. Hari-hari ini iblis coba merusak pakaian kekudusan ini. Karena kalau pakaian kekudusan ini sudah rusak dan dicopot oleh iblis, maka roh kehinaan akan masuk. Masih ingat cerita tentang tragedi Taman Eden? Selama pakaian kemuliaan, terang kemuliaan Tuhan itu membungkus manusia pertama, itulah Adam dan Hawa, tidak berpakaian, tetapi pakaian yang menudungi mereka itu adalah kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang pakaian kemuliaan dan kekudusan. Tapi ketika manusia pertama melego pakaian mereka dengan janji kosong iblis, lihat, segera pakaian itu redup, dicopot oleh iblis, dan akhirnya manusia mendapati dirinya dalam keadaan telanjang. Kalau sudah begitu, mereka malu, artinya roh kehinaan masuk. Mari, jaga kesucian, tetap rendahkan hati, tetap setia, dan tetap belajar bersabar karena waktu Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Saya lanjutkan, selama poin-poin ini masih ada, kita tunjukkan, maka Tuhan akan pegang kita dengan tangan kanannya. Tuhan akan menyertai kemanapun kita pergi. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Tetapi jika kamu melanggar kehendakku, maka tangan kananku juga akan mengobrak-abrik kamu, dan kamu tidak dapat melarikan diri dariku. Tangan kananku lebih kuat daripada tangan kiriku. Kalau hamba-hambaku melawan kehendakku, tangan kananku akan menghempaskan hamba-hambaku dengan keras, menghancurkan hamba-hambaku yang menyimpang. Mungkin dalam satu dua kesaksian atau mungkin yang saudara ingat ada beberapa nama yang tadinya Tuhan tinggikan, kemudian karena berurusan dengan karakter, berurusan dengan hal-hal yang lain, akhirnya mereka hilang dari jalur yang Tuhan tentukan, dan itu menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Saya lanjutkan beberapa bagian lagi. Bagian B. Terjulur dalam mulutnya adalah sebilah pedang tajam, bermata dua. Ini berbicara tentang penghukuman yang ditujukan kepada, pertama, Antikris dan kawan-kawannya. Jadi kita belum memperdalamnya, karena nanti kita akan bahas pada Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15. Seperti apa itu zaman Antikris, bagaimana kekejamannya, dan bagaimana akhir dari Antikris ketika Tuhan selesai dilantik menjadi raja di atas segala raja. Kemudian dia menyudahi kerajaan Antikris. Ini yang digambarkan, terjulur dari dalam mulutnya sebilah pedang tajam. Yang kedua, ini berbicara tentang anak-anak tebusan yang tidak bertobat atau kembali murtad. Jadi ketika Tuhan membentangkan Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 16, bagaimana 7 sidang itu gambaran tentang kondisi dari gereja-gereja yang ada di atas muka bumi. Saya ingin katakan, kalau Tuhan datang mengingatkan dengan lembut, dengan sadar untuk mempergunakan momentum yang ada, tapi kemudian mereka terus-menerus menolak dengan berbagai dalih dan alasan, maka saya ingin katakan, pedang tajam yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti satu ketika akan datang berurusan, dan ini berbicara tentang penghukuman. Saya lanjutkan. Ingat firmanku dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Di situ kamu tahu bahwa firmanku seperti mata pedang yang tajam. Bahkan di situ dikatakan dia mampu memisahkan sendi dan sumsum. Ini bagian yang tidak terlihat oleh mata karena dia ada di dalam tulang.
Dia ada dalam tubuh manusia, itu artinya tidak ada yang terselubung bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, kita bisa menyimpan sampai ke dalam hati. Ada pepatah katakan begini, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalam hati siapa yang tahu. Tapi saya mau katakan berurusan dengan Tuhan. Sampai dalam hati, baru dalam hati, Tuhan tahu. Itu sebabnya kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Kenapa pedang bermata dua? Ini berarti bahwa firman-Ku makan dua belah pihak, luar dan dalam. Luar untuk musuh dan dalam untuk anak-anakku yang tidak bertobat. Jadi tidak sia-sia firman Tuhan digelar pedang bermata dua. Artinya Tuhan itu adil. Kepada siapa saja yang tidak menjunjung kebenaran firman, yang menolak kebenaran firman, termasuk orang-orang pilihan yang kembali menolak, maka satu ketika kalau sampai pada batas kemurahan Tuhan, maka firman akan berurusan dengan mereka. Firman-Ku mempunyai kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan, tetapi juga membersihkan anak-anakku. Dan ini nanti diterangkan dalam Wahyu pasal 4 mengenai 4 zat yang hidup. Bagian C, wajahnya seperti matahari yang bercahaya terik. Apa maksudnya? Saya baca penjelasan dari pengungkapan. Ini berbicara tentang kemuliaan yang luar biasa. Matahari adalah bayangan Allah Bapa. Perhatikan firman-Ku dalam Mazmur 84 ayat 12, juga Ibrani 1 ayat 3. Di situ Allah Bapa digambarkan seperti matahari. Cahaya matahari itu panas, dan panas ini berbicara tentang panas Roh Kudus. Perhatikan dan bacalah dengan seksama kitab Kisah Para Rasul, di mana Roh Kudus sudah mengangkat iman orang percaya. Di sanalah pekerjaan Roh Kudus dinyatakan dengan heran, seperti panasnya matahari. Di bagian akhir materi untuk sesi kali ini saya ingin sampaikan, kalau kita cermati karya Roh Kudus, jadi panas Roh Kudus pertama itu dicurahkan di loteng Yerusalem. Ada 120 murid yang setia berdoa selama 10 hari setelah Hari Raya Paskah. Setelah mereka mengantar Yesus ke Bukit Zaitun, mereka tekun berdoa. Di situ mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bahasa yang diberikan oleh Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Turunlah ke atas mereka Roh Kudus seperti deru angin, lalu hinggap di kepala mereka lidah-lidah api. Perhatikan api. Api ini panas. Dan panas itu bukan membakar, menghanguskan, tetapi panas ini berbicara tentang kegerakan, sesuatu yang membuat orang tidak menjadi diam, tidak bisa diam. Akhirnya kita temukan sesudah kepenuhan Roh Kudus, Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya lari menyangkal Yesus, akhirnya karena dia sudah dipenuhkan dengan api itu, dia membuat dia menjadi panas. Kemudian dia berani berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kisah pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-39, di situ khotbah Petrus yang cukup panjang. Dia berani menyampaikan firman Tuhan karena ada sebagian dari kelompok makro yang mencari sumber suara yang ribut itu. Mereka sedang merayakan hari raya yang ke-50 sesudah Paskah. Mereka mencari sumber suara itu. Lalu mereka temukan ternyata di salah satu loteng di Yerusalem. Dan dari banyak orang yang mendengarkan, yang melihat, menyaksikan peristiwa ketuhanan Roh Kudus, ternyata ada 3.000 orang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Luar biasa. Panas Roh Kudus yang membakar hati Petrus pada waktu itu menyebabkan dia berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan hamba-hamba Tuhan, kalau kita membuka diri terhadap panas Roh Kudus, api itu menjamah kita, membakar kita, maka akan menyemangati. Urapan Roh Kudus akan menyertai kita di dalam pelayanan. Mungkin ada yang bertanya, hambanya, bagaimana dengan saya jemaat? Saya mau katakan ada penghiburan yang luar biasa kalau kita mengerti bahwa Kisah pasal 8 ada tadinya jemaat awam bernama Filipus. Ada 7 diaken dalam Kisah pasal 7 yang diperbantukan untuk pelayanan diakonos atau pelayanan meja, untuk membidangi pelayanan sosial, memperhatikan kehidupan para janda. Tapi dari 7 orang yang dipilih, ternyata di situ ada 2 yang menonjol, Stefanus dan Filipus. Kalau Stefanus itu tidak lama pelayanannya karena langsung dia ditangkap, dibawa ke alun-alun, dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi Filipus, Kisah pasal 8, dari jemaat biasa, kemudian dipercayakan menjadi diaken, kemudian diangkat menjadi penginjil. Artinya apa? Kalau saya berbicara Petrus dan Filipus, ini artinya 2 komunitas yang berbeda. Kalau Petrus memang panggilan awal sebagai hamba Tuhan Rasul, tapi Filipus tadi jemaat. Kemudian Tuhan pilih, Tuhan lantik, Tuhan pakai karena dia membuka diri, mempersiapkan diri, dan mengisi dirinya dengan anugerah-anugerah. Makanya kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan saya jemaat? Persiapkan dirimu.
Saya mau katakan, kalau engkau mempersiapkan diri, maka akan muncul Filipus akhir zaman yang Tuhan akan pakai untuk memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Nanti kesempatan lain kita sambung. Dan mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Saya undang kita berlutut semua. Dan kita menyanyikan satu pujian. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, saya ingatkan kita bahwa saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, kalau sebentar masuk dalam menyanyi akal, tetap saudara menyanyi akal. Dan apabila sudah menyanyi dalam roh, tetap saudara menyanyi akal, karena bahasa roh itu tidak boleh ditiru-tiru. Tapi saudara menyerah sungguh-sungguh. Saya percaya ada banyak kesaksian yang pernah saya lihat, orang-orang yang menyerah sungguh-sungguh, walaupun tidak ditumpang tangan, mereka bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus. Dan yang sudah penuh dengan Roh Kudus, menyanyi akal, kemudian menyanyi dalam roh, dan sesudah itu kita menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri, pakai bahasa roh, berdayakan karunia yang Tuhan beri, bahasa lidah. Dan saya percaya itu adalah puncak kita menghadap Tuhan dalam sebuah penyembahan. Mari kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita berlutut. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari masuk lebih dalam, katakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku bekerja. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan bersama, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Seberapa kebenaran-Mu yang tertabur melalui ibadah kali ini, kami mohon Tuhan materaikan di hati kami masing-masing, sehingga ketika kami selesai mendengar firman-Mu, Roh Kudus akan berbicara terus, membawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran-Mu yang lain. Kami rindu bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kami rindu kami didewasakan. Kami telah menemukan makanan yang terbaik untuk pertumbuhan rohani kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih sesudah kami mendengarkan firman-Mu, rindu hati kami untuk masuk lebih dalam, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Khusus saudara-saudara kami yang belum penuh dengan Roh Kudus, Tuhan baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus. Sentuh dengan api-Mu Tuhan, supaya mereka menyerah sungguh-sungguh, supaya mereka bersungguh-sungguh dalam penyembahan. Dan kami percaya satu waktu mereka akan dipenuhkan dengan kuasa-Mu, karena Tuhan memperhitungkan penyerahan mereka. Terima kasih yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan karunia-karunia ya Tuhan
yang Tuhan janjikan, Tuhan bagikan kepada umat-Mu, sehingga kami boleh diperkaya dalam karunia-karunia-Mu. Kalau ada pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat, coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Karena hal plus mikotenai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Urdas like I long, hingkai Lord dalam kasailah. Utnam hilairun, hekas lairidam aidimlom. Panamana kulhasiri binlah. Hommene kutila hatori katalabana ampana koshiribia. Beri Lord di atas kelahapa di bidang obatan hamba aku telah berdiki. Hamba nala wala waktu di bihekin sini belanda dabana. Umberi ketuluban kusiara belai. Roh la pada mana kun handa tanah manai. Kunne pada hole sini pada holai koremena hulur karena mana watan. Umberi ketulin. Si manhala kure manahon tanay antray do batoh sine benelo kanamay ambene betulo bahu ko sine manawalawan to ko premene ko tanamah kun sanama nakatabanay. Hallelujah, hallelujah. Ambarori la 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 wala wala Himene katoda la bala wala wata hopeti kitimini. Hinde bete kutili hinte kapata wala halabia konstana mana. Antara baku tahala bata ko homana kutite hibising kana manay. Kuli hinte na barebe hallori kata manay. Glory, hallelujah, hallelujah. Kutsili padala manhay. Hallelujah. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Mari umat Tuhan ambil waktu beberapa saat untuk berdoa secara pribadi. Yang sudah penuh dengan Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa lidah, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Yang belum penuh dengan Roh Kudus, silakan saudara pakai bahasa akal, sampaikan harapanmu, kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Subhanallah aku tebini. Berdoa kata halaman atas. Glory, haleluya. Shemanaholla kentana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Mari umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih. Bapa, sesudah kami menyembah Tuhan, tiba saatnya kami akan masuk dalam doa syafaat. Kuduskan kami semua, layakkan kami untuk memanggil Engkau Aba ya Bapa, dan kami percaya 2-3 orang berkumpul sehati dan sepakat berdoa, maka Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kami. Pagari kami dengan kuasa-Mu. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menaikkan doa-doa syafaat, menghalangi kuasa doa bekerja dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan tolak pekerjaan setan. Engkau keluar di darah Tuhan Yesus berkuasa. Reka Holy Ghost make it naik. Terima kasih Tuhan. Pertama-tama kami angkat ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biar Tuhan memberkati pemerintah kami di setiap tingkatan, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan perlengkapi dengan hikmat-Mu, supaya dalam menjalankan tugas mereka bisa mengerjakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia, di mana kami tinggal dan beraktivitas. Kiranya Tuhan mengaruniakan berkat-Mu, curahkan rahmat-Mu, curahkan hujan pertobatan, curahkan keamanan, kedamaian. Biarlah Tuhan kerukunan dapat tercipta senantiasa. Kami berdoa buat umat-Mu hari-hari ini yang merasakan dampak COVID-19. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan dapat, Tuhan mendapatkan perlindungan, imun tubuh mereka kuat. Kami juga berdoa yang terpapar COVID, Tuhan, baik yang menderita sakit, yang ditangani di rumah sakit, ataupun yang isolasi mandiri, bahkan yang Tuhan menderita sakit-sakit yang lain, yang ada di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman kami, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Kami percaya Tuhan akan tolong saudara-saudara kami, sehingga mereka mendapatkan kembali pekerjaan yang lain. Yang masih bekerja, karuniakan tanggung jawab, ajar untuk bersyukur, tetap setia. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rencana pilkada pada bulan Desember. Tuhan campur tangan, sehingga terpilih pemimpin yang Tuhan bisa pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, dalam bentuk apapun pekabaran Injil-Mu disampaikan. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi, Tuhan kasih kekuatan, penghiburan, ketabahan, bahkan urapan Tuhan terus bertambah. Kebutuhan keperluan mereka Tuhan adakan siapkan, sehingga Injil-Mu boleh diwartakan, banyak jiwa dipersembahkan. Terima kasih Tuhan untuk kebutuhan keperluan kami, teristimewa kebutuhan pertumbuhan rohani kami. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan Roh-Mu untuk menuntun umat-Mu kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, makanan rohani yang sesungguhnya, yang akan mendewasakan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu satu ketika akan dibawa kepada kesempurnaan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Inilah syafaat yang kami bisa bawa kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah berdoa, alaskan dan pinta. Kami terima jawaban dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita berdiri semua, kita mau tutup ibadah kita, dan kita nyanyikan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab
Haleluya. 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 Dan di akhir ibadah kami persembahkan syukur karena Tuhanlah ibadah ini boleh terselenggara. Karena Tuhanlah kami mendapatkan lawatan Tuhan. Terima kasih. Besar harapan kami berkat-berkat rohani yang telah kami dapatkan dalam ibadah ini. Menjadi kekuatan dan penopang, menjadi kompas dan tuntunan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih, setelah kami tutup ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami. Apapun yang masih bisa kami kerjakan, Tuhan lindungi, Tuhan jaga kami. Kalau ada kuasa iblis, roh jahat, roh maut, serangan-serangan balik, baik itu virus corona, orang-orang jahat, orang-orang kuat, bahkan roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat semua, kami hancurkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar menjauh dari kehidupan kami. Darah Yesus Tuhan yang membungkus kami, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan semua yang Tuhan titip. Terima kasih. Kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, kami boleh beribadah, share, saling memberkati dan diberkati dalam Tuhan. Umat Tuhan, mari angkat wajahmu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus. Biarlah memberkati hidupmu, hidup nikahmu, rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, bahkan perencanaan-perencanaanmu. Mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan tutup ibadah PA untuk saat ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari ada pertanyaan yang akan disampaikan, dapat menuliskan pada kolom komentar dan akan dijawab pada waktunya sebentar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.